macam-macam perkara hati yang hina ini, beratus-ratus macam mungkin. Tapi ujar para ulama pendahulu kita, kalau sifat hati itu disimpulkan mungkin ada 5-6 pokoknya, pungkalanya. Dari yang 6 itulah timbul berbagai macam kemaksiatan hati. Jadi kalau kita membersihkan hati daripada 6 perkara ini, maka segala sifat yang kada baik dalam hati ikut tersisihkan, ikut dibersihkan. Contohnya yang pertama, Tariqah Alawiyah atau Tariqatul Alawiyin, Al-Urwatul Wusqa, merupakan tali yang kokoh, yang kuat. La yastamsiku biha illa al-atqa, tidak berpegang dengan Tariqah Alawiyin itu kecuali orang yang takwa. Wala yazigu anha, dan tidak menyimpang dari Tariqah Alawiyin itu illal ashqa, kecuali orang-orang yang celaka. Wahia Tariqah Alawiyah, Tariqat Alawiyin, Tariqatur Rasul, merupakan tariqahnya Rasulullah. Wal khulafa'ir rasyidin al-fuhul, dan tariqatnya khulafa'ir rasyidin al-fuhul, itu istilah jantan artinya. Tariqah para ulama khulafa rasyidin yang jantan, yang hebat. Al-ma'muru bil 'addi 'alaiha bin nawajid, yang diperintahkan dengan menggigit atas tariqah itu bin nawajid, dengan gigi geraham. Itu satu istilah juga, bahwa kita disuruh beingkut bujur-bujur, pisit-pisit, ibarat mengikut lawan gigi geraham. Min kulli talibin, dari tiap-tiap orang yang menuntut, wa akhizin, dan yang mengambil Tariqah Alawiyah itu. Summa innaha, kemudian bahwasanya Tariqat Alawiyah itu bitafsili, dengan dirincikan, ibarat dirinciakan. Ba'idatul atrab, jauh sisi-sisinya. Wasi'atul aknab, luas penjuru-penjurunya. Kalau diringkas, Tariqat Alawiyin itu seperti dijelaskan minggu dahulu apa? Ilmu, amal, wara, khauf, lawan ikhlas. Itu kalau disimpulkan. Nah, kalau dirinciakan satu persatu, luas. Wabil isyarati ila namudajin minha alal ijmal, dan dengan mengisyarat kepada satu contoh, satu model daripada Tariqah Alawiyah itu atas secara jumlah. Innaha, bahwa Tariqat Alawiyah itu ulumun, pertama ilmu. Artinya orang yang bertarikat itu mesti orang yang menuntut ilmu. Ada orang minta amalan tarikat, kawalah mengaji, ada kau mengaji paling kau mau amalkan tarikatnya itu bang, ada kawa itu. Karena orang bertarikat itu mesti ulum, menuntut ilmu. Bahkan kalanya kawa kada sing pisahan lawan guru dalam proses perjalanan tarikah itu. Jadi mengamalkan wiridnya tapi kada mengaji, kada menuntut ilmu tuh kada bisa. Ulum, pertama ilmu dulu. .
wa a'malun, nah hanya amal, mengamalkan ilmu. Wa tathhirun lil bal, dan membersihkan hati, min radzailil khilal, daripada perkara-perkara hina. Itu idhafat sifat bagi mausuf ya orang balaghah, asalnya minal khilalir radzail, daripada perkara-perkara yang hina. Jadi intinya tarikat secara jumlahnya ilmu, terus amal, terus, dan mensucikan bagi hati, mensucikan hati dari perkara-perkara yang hina. Macam-macam perkara hati yang hina ini beratus-ratus macam mungkin. Tapi ujar para ulama pendahulu kita, kalau sifat hati itu disimpulkan mungkin ada 5-6 pokoknya, pungkalanya. Dari yang 6 itulah timbul berbagai macam kemaksiatan hati. Jadi kalau kita membersihkan hati daripada 6 perkara ini, maka segala sifat yang ada baik dalam hati ikut tersisihkan, ikut dibersihkan. Contohnya yang pertama, pokok penyakit hati itu ujub. Ujub ini merasa keaku-akuan, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya alim, merasa dirinya takwa, merasa dirinya cerdik pandai. Nah itu ujub. Kada ingat, kada sadar bahwa semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub pertama. Jadi setiap kali kita merasa bahwa diri kita ini hebat, cepat kembalikan bahwa itu anugerah Allah. Makanya orang nangkawa beribadah yang sulit-sulit, orang bisa membaca qul huwallahu ahad 1000 semalaman, itu sulit bagi nangkada mahir. Orang sembahyang malam 500 rakaat itu sulit. Nah, tapi kalau kita kawa menggawi sembahyang malam itu 500 rakaat, nah sesudah kita melaksanakan itu, cepat-cepat kita mengatakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah, ini kau aku laksanakan karena hidayah, petunjuk Allah, dorongan, kekuatan Allah. Supaya apa? Jangan sampai bahwa kita nangkawa merasa menggawi 500 rakaat itu. Orang bersedekah duit 10 juta jarang. Kalau dihitung lawan jariji, orang wani bersedekah 10 juta itu. Lalu nya kawa bersedekah 10 juta. Nah, lah kasih alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Supaya sadar bahwa kemampuan ini kawa bersedekah 10 juta itu bukan karena kehebatan dirinya, bukan karena kehebatan ilmunya, tapi karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujub yang paling berbahaya, bisa meruntuhkan amal. Ibadah-ibadah sulit kita bisa melakukan, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, jadi penyakit hati puncaknya, pondasinya, pungkalanya, ibunya, pertama ujub, yang kedua sombong, kibir, sombong. Orang sombong kada kau menuntut ilmu, orang dah akan mengajari, orang dah akan mengajari, ditakur kada masih. Kan sombong karena ini siapa akan mengajari, nggak ada akan ditakur, siapa pernah akan mengajari aja.
dididik kada kawa siapa yang mau ngajari. Orang tawadhu, orang yang taat, orang yang patuh, hormat. Kalau orang sombong, orang kan akan mengajarinya. Sekolah sini ambil orang, sekolah situ keluarkan orang, sini berguru dijauhkan orang. Karena sombong. Kalau ada sombong dalam hati, kada boleh ilmu. Kayak apa hendak baik hatinya. Nah, sombong. Yang ketiga, hasad. Bukan. Yang ketiga adalah ujub, sombong. Yang ketiga adalah tamak. Tamak. Orang tamak kalau kawin dia mengaji. Kenapa? Mengaji kada jadi duit. Mun aku mengaji berapa ongkos motor? Pulang boleh, kena makan di situ, minum di situ, membuat jilingan pulang di situ. Berapa aku rugi? Jangan begadang di rumah aku beli duit. Nah, hitungannya selalu duit. Tamak. Kada kawa sudah. Iblis sombong dikeluarkan dari surga. Dari surga dikeluarkan iblis karena sombong. Orang tamak dikeluarkan dari surga Nabi Adam, Siti Hawa karena tamak. Yang ketiga hasad. Nah, hasad itu penyakit hati yang berat. Kada kau melihat orang nyaman, kada kau orang melihat orang nikmat, kada kau melihat kawan ini bahagia, sakit hati. Macam-macam kayaknya ujung-ujungnya hasadnya itu bisa membunuh mau juga. Macam Qabil lawan Habil itu. Yang kelima, al-amnu min makrillah, aman daripada perdaya Allah. Rasa mati sudah masuk surga. Hati nih, asa aku nih ke surga mati. Nah, sudah menyatai hati ini rasa-rasanya aku nih ke surga. Aku nih rasa-rasanya husnul khatimah. Bila macam itu dalam hati, mesti dibuang, diganti dengan khauf, dengan takut. Berusia mati ke neraka, berusia apa itu ini. Yang terakhir, riya. Nah, itu 6 perkara penyakit hati. Tathhirun lil bal. Jadi orang-orang yang bertarikat itu mesti dia berusaha membersihkan hatinya dari sifat-sifat macam tadi. Sombong buang jauh-jauh, ujub buang, tamak, dengki, merasa aman daripada perdaya Allah, riya, wa tahliyatuhu, dan memperhiasi hati bi kulli khuluqin hamidin wasfin sadidin, memperhiasi hati dengan tiap-tiap budi pekerti yang terpuji dan sifat yang betul, yang benar. Wasfin sadid. Dulunya ujub, dulunya merasa keaku-akuan, ganti dengan apa? Dengan melihat anugerah Allah. Melihat anugerah Allah. Dulunya sombong, ganti dengan tawadhu. Dulunya tamak, ganti lawan qanaah. Dulunya hasad, ganti lawan nasihah. Hasad itu kan kada nyaman, orang nyaman. Ganti lawan nyaman, orang nyaman. Senang hati melihat saudaraku dapat nikmat, senang hati melihat saudaraku dapat bahagia, senang hati melihat saudaraku dapat keberuntungan. Nah, itu nasihat. Riya diganti dengan ikhlas, dipakaiani dengan ikhlas. Nah, jadi tarikat itu membersihkan hati daripada kotoran-kotoran dan memperhiasinya dengan budi pekerti yang terpuji dan sifat yang betul. Ma'a infaqil awqat, serta menggunakan waktu fi anwa'it ta'at, pada berbagai macam taat, wal baqiyatis shalihat, dan amalan-amalan saleh.
Jadi orang yang bertarikat alawiyah, orang yang bertarikat alawiyin itu waktunya bujur-bujur berguna dalam apa? Hal ketaatan dan amal saleh. Macam-macam taat ada, ini diisi. Sembahyang duha ada, sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah ada, walaupun saraba 2 rakaat. Sembahyang awabin ada digawinya. Sembahyang witir sudahnya ada. Sembahyang tahajud ada. Sembahyang hajat ada. Sembahyang sunat lengkap ini ada. Membaca la ilaha illallah tiap hari ada. Membaca salawat ada. Tasbih ada. Istighfar ada. Nah, wal baqiyatis shalihat. Wa tashihin niyati, dan membetulkan niat. Membetulkan niat. Tashihin niyat. Mungkin dahulu kita beribadah kepada Allah karena takut lawan siksa Allah. Mungkin kita beribadah menjunjung perintah, menjauhi larangannya karena takut siksa. Jadi andai kata Allah ini kada menyiksa, kita bisa ada beribadah. Nang kita takut itu siksanya. Nah ini sudah bujur, cuma baluman bujur benar lagi. Belum bujur benar. Diganti ini tuh. Niat namanya itu diganti, beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, agar menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tashihun niyat. Dikisahkan orang dahulu ada beribadah di dalam gua 70 tahun lebih, siang malam, siang puasa, malam ibadah. Kada ada urusan dunia 70 tahun. Allah mengutus malaikat. Ujar Tuhan, wahai malaikat, jika mendatangi laki-laki yang dalam gunung beribadah, padahal kan bahwa Allah telah menetapkan engkau min ahlin nar, orang neraka. Artinya apa? Padahal kan idam itu masuk neraka mati. Malaikat turun masuk ke dalam gua, menemui laki-laki tadi. Apa kabar laki-laki itu? Aku malaikat diutus oleh Allah menyampaikan pesan. Bahwa apa pesannya? Ikan mati ke neraka. Padahal sudah 70 tahun puasa, bangun malam full. Apa jawabannya daripada laki-laki itu? Kalau Allah mengatakan bahwa aku ini ahli neraka, sampaikan kepada Allah, aku beribadah bukan karena neraka, aku beribadah karena Allah. Masuk neraka kada jadi soal, masuk surga kada jadi soal. Yang penting aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat lagi malaikat tadi menyampaikan pesan kepada Allah. Lalu ujar Allah apa? Hadza abdi haqqa. Ini hambaku yang sebenarnya. Ini hambaku yang sebenarnya. Hambaku yang sebenarnya yang beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena mengharapkan surga, tapi semata-mata karena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tashihin niyyat, membaguskan niat. Jadi kita beribadah selama ini mungkin karena takut siksa Allah. Kita beribadah selama ini mungkin karena mengharapkan surganya Allah yang indah. Nah itu alangkah baiknya kalau kita ganti, kita perbaiki menjadi apa? Menjadi beribadah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tarikat itu salah satunya itu tujuannya. Kalau kita masih meninggalkan yang haram karena takut siksa, kita masih beribadah karena mengharap surga, belum bertarikat namanya. Belum bertarikat. Itu masih orang awam. Kalau orang bertarikat kada jamin itu lagi ibadahnya, kada karena itu lagi.
wa suhbatil akhyar, dan tarikat Alawiyin ini juga artinya orang yang bertarikat Alawiyin ini juga berkawan dengan orang-orang yang baik. Orang yang bertarikat ini orang yang belum sampai kepada Allah, orang yang belum ma'rifat kepada Allah, makanya dia bertarikat supaya ma'rifat. Nah, lalu bertarikat ini diperlukan kawan-kawan yang baik yang mendukung perjalanannya. Jangan mencari kawan yang menghalangi jalan seorang menuju kepada Allah. Mesti suhbatil akhyar, berkawan, bersahabat dengan orang-orang baik. Ada di sana orang baik, kita datangi, kita hubungi, kita pokoknya orang-orang baik itu ada dalam hati kita. Orang-orang baik itu ada dalam diri kita. Wa musalamatil asyrar, dan putus hubungan dengan orang-orang yang jahat. Jangan berhubungan dengan orang-orang jahat. Kenapa? Karena sebabnya itu menghalangi jalan. Orang jahat ini mau usahanya kada halal, kita berkawan duanya. Ini diberinya kita makanan, tak makan kita mengganggu ibadah kita. Orang yang jahat macam-macam. Nah, jadi kita kalau bertarikah itu, kalau sudah tahu ini orang jahat, jangan didekati. Jangan didekati. Nah, itu tarikah. Jadi orang-orang yang bertarikah Alawiyah itu kada ada bisi kawan yang jahat. Mun patuh itu lain kisah. Tahu ini kawan tuh ini kita rancak ke rumahnya, ini rancak ke rumah kita. Nah, itu kawan ngarannya. Jangan sampai macam itu dengan orang-orang yang asrar, orang-orang yang jahat, dari putus hubungan. Kemudian lagi wahumulin, humul, menyimpan diri agar tidak dikenal orang. Kamu sudah kena ma'rifat lawan Allah, ayo terkenal jadi masalah. Kalau sudah kena ma'rifat lawan Allah, ayo berkawan siapa kalau jadi masalah. Karena hati sudah ma'rifat dengan Allah. Ini peraturan-peraturan macam ini untuk orang yang masih bertarikat. Mesti menyembunyikan diri. Jangan hendak ketujuh kemasyhuran, yang hendak ketujuh terkenal selama kita masih di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hikam mengatakan idfin wujudaka fi ardil khumul famana bata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Simpan keberadaan engkau itu di pekuburan khumul. Sesuatu yang tumbuh dari yang tidak ditanam itu kada sempurna faidahnya. Sesuatu yang tumbuh bukan ditanam kada sempurna faidahnya. Humul. Jadi jangan hendak berdadasan pamer, jangan hendak berdadasan mengungkai kebulihan, menampakkan kehebatan. Orang bertarikat itu justru sebaliknya, menyembunyikan diri agar jangan dikenal orang. Karena bila banyak kenalan mengganggu ibadah, mengganggu wirid dan sebagainya. Dicontohkan oleh orang dahulu, orang yang bertarikat. Orang yang bertarikat ini sama dengan nasi, dengan beras. Seorang murid itu sama lawan beras. Beras ini melalui proses yang panjang hanya jadi nasi. Sesudah jadi nasi hanya kawa dinikmati oleh umum, oleh ulama, oleh kekanakan, oleh orang semuaan kaum makan. So, kalau sudah jadi nasi ini beras. Tapi kalau beras ini masih beras atau masih mangkal, kada kawa dinikmati orang, paling ayam yang menikmatinya. Nah, kayak apa nasi si beras itu jadi nasi? Tentu ada yang memasak. Nah,
Orang yang bertarikat itu mesti ada gurunya. Nang guru inilah yang mengarahkan si murid itu kepada jalan yang benar. Kenapa sebabnya? Karena murid ini dalam tiap-tiap keadaan itu pasti menemui masalah. Jadi masalah ini kayak apa? Hukumnya dia guru boleh. Karena mungkin bertahun mampu isuk-isuknya ada masalah. Nah kayak apa ini hukumnya? Dia guru tuh kada boleh. Jadi kada kau lepas daripada ilmu, kada kau lepas daripada guru. Nah jadi beras tadi diambil oleh tukang masak, dibuat ke dalam bakul, dikubui banyu. Kubui banyu. Ini perumpamaan apa? Orang yang hendak bertarikat itu mesti batubat, mesti dibersihi makan. Nah beres buat dalam bakul, dikubui banyu, dikacak-kacak oleh tukang masak beresnya itu supaya bersih. Nah kayak itu juga seorang awam yang hendak bertarikat, hendak jadi murid, dia mesti datang kepada gurunya, minta bersihkan diri dari segala macam yang kada baik. Unja guru, ikam adakah riba? Ada empe. Ikam sukakah menyambati orang? Suka, jangan lagi nyambati orang. Ikam sukakah yang kada baik ini? Jangan lagi. Nah itu dibersihkan dulu oleh si gurunya ini. Jadi baras ini dibersihi dulu, dibersihi. Nah tuntung dibersihi, baras itu sudah bersih, hanya apa? Hanya dimasak. Nah dimasak, dibakar, api di bawahnya, gelelak-gelelak mengguraknya banyu ini. Nah kayak itulah seorang murid itu waktu dalam tarikat, waktu dalam perjalanannya, dalam ibadahnya itu menemui hal-hal yang sulit, menemui hal-hal yang payah, macam kayak baras yang dibakar oleh api itu, gelelak-gelelaknya dikurung. Nah itu juga seorang murid itu disuruh membaca ini, suruh amalkan ini, jangan macam itu, jangan macam ini hajar dari gurunya nih. Pokoknya apapun gerak-gerik si murid itu diawasi penuh oleh seorang gurunya ini. Nah itu juga nasib dari baras tadi. Nah akhirnya kita baras ini sudahnya menggurak kari. Imbah karing baras itu kawakan langsung dimakan, kada kawa. Pasti kada kawa dimakan. Diapain dulu? Dipadar. Memadar tuh kayak apa caranya? Apinya dikurangi, tukupi atasnya. Ada kau bergerak lagi nasi di situ. Nah dipadar. Imbah dipadar sekian masanya, cukup sudah, hanyar jadi nasi. Nah hanyar kawa dimakan nyaman oleh orang-orang, kekanakan, nang tuha, nang anom siapa makan nyaman. Nah kayak itu juga seorang murid ini kalau sudah ingin tuntung pelajarannya, nah sudah dididik oleh gurunya, tuntung jangan hendak berdadasan keluar, jangan hendak berdadasan menyebarkan ilmu dakwah, jangan bagana dalam kamar bakurung. Nah apa? Mengamalkan ilmu yang ada. Ilmu ini baca, ilmu ini amalkan, ini gawe, ini sudah sekian masanya rasa mantap sudah mengamalkan ilmu itu. Nah menjadi guru sudah jam keluar. Nah hanyar jadi manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Itu ngarannya tadi khumul. Nah dalam bahasa tarikatnya.